Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naufal Ibrahim Al-Hunaifi dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dua tokoh orientalis, yaitu Nabi Abbot dan Harald Moski. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi dari kedua tokoh orientalis tersebut, mulai dari biografinya dan juga pemikirannya. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu biografi dari Nabi Abbot. Biografi dari Nabi Abbot. Nama Nabi Abbot mulai dikenal sejak beliau mengkritik sekaligus menolak beberapa pemikiran tentang hadis dan berupaya membuktikan keakuratan dari pemikirannya. Hal tersebut cukup memberikan ruang perbedaan antara beliau dengan tokoh-tokoh orientalis lainnya, di mana mayoritas dari mereka itu dalam mengkaji Islam cenderung memandang sebelah mata dan gambaran yang tidak profesional. Nabi Abbot lahir di Turki pada tahun 1897 sebagai anak termuda. Beliau telah mengelilingi Timur Tengah sampai ke India, di mana akhirnya Nabi menganyam pendidikan di sekolah Inggris yang terdapat di India dan menetap di sana hingga Perang Dunia Pertama. Kemudian Nabi berpindah ke Irak pada tahun 1933. Nabi menjadi wanita pertama yang mendalami pendidikan di Universitas Chicago pada tahun 1963. Pada tahun 1963, beliau telah menyandang gelar profesor. Kemudian melalui keseriusannya, beliau mempelajari studi perkembangan manuskrip Arab yang telah dibuktikan dari beberapa karyanya dan mampu menjadikan beliau sebagai sarjana yang cukup antusias terhadap hadis. Hal tersebut juga diakui oleh Dr. Muhsin Mahdi, salah satu profesor Arab sekaligus rektor Universitas Kebahasaan. Beliau berkata sebagai berikut. Kemudian kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang karya-karya dari Nabi Abbot. Karya-karya dari Nabi Abbot sebagai tokoh orientalis, beliau adalah salah satu tokoh wanita yang sangat produktif. Dalam beberapa karyanya, beliau secara khusus membahas seputar perkembangan literatur Arab, hadis, dan paleografi, yaitu tulisan dan budaya bahasa Arab kuno melalui pemaparan beberapa bukti sejarah yang berupa papiri atau lembaran tentang adanya penulisan hadis, cukup membuktikan keberhasilan dari orientalis pemikiran yang beliau usung. Adapun karya-karya beliau yaitu sebagai berikut. Oke, langsung saja ke pembahasan selanjutnya tentang pemikiran Nabi Abbot tentang hadis. Berikut penjelasannya. Dalam kajian studi ilmu hadis, Nabi Abbot mendefinisikan hadis itu sebagai segala yang berasal dari Nabi Muhammad SAW berupa perkataan. Kemudian Nabi Abbot juga memperluas maknanya dengan mengatakan bahwa segala sesuatu yang berasal dari sahabat itu juga bisa dikatakan sebagai hadis, meskipun terkadang disebut dengan atsarus sahabah. Maka dalam hal ini, Nabi Abbot hanya membatasi sumber hadis hingga pada masa sahabat saja, ditambah lagi dengan keyakinan bahwa Nabi Abbot ini mengatakan bahwa hadis murni dari Nabi Muhammad SAW itu diperuntukkan untuk umat Islam sebagai solusi dan sebagai petunjuk hidup. Kemudian menurut Nabi Abbot, cangkupan sunnah itu sangat luas, mencangkup dalam 3 aspek. Yang pertama, sunnah ini tidak hanya terbatas pada apa yang dilakukan atau yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi juga mencangkup dari apa yang dilakukan atau dipraktikkan oleh 2 sahabat sesudahnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Kemudian yang kedua, kata sunnah juga mencakup pada hal-hal yang berhubungan dengan administrasi dari pemerintahan. Kemudian yang ketiga, yaitu sunnah juga melibatkan dokumen-dokumen pemerintahan yang berisi tentang petunjuk, bimbingan, dan arahan bagi daerah atau provinsi yang baru saja ditaklukkan. Kemudian selain hadis, terdapat istilah yaitu khobar. Khobar ini dianggap oleh Nabi Abbot memiliki makna yang berbeda dengan hadis, karena khobar ini berisi tentang sejarah
dan biografi dari para tokoh-tokoh terkenal yang memuat tentang informasi-informasi yang ada kaitannya dengan disiplin intelektual pada saat itu. Nabia juga menambahkan bahwa definisi khobar dengan cerita pendek yang berasal dari informasi yang bersumber dari sumber-sumber yang terpercaya. Hadis dan khobar sama-sama bermakna laporan atau informasi, namun secara teknik hadis berbeda dengan khobar. Hadis ini memperoleh makna yang lebih spesifik. Penjelasan ini mengindikasikan bahwa keberadaan dari khobar memiliki sifat global jika dibandingkan dengan hadis. Itulah penjelasan dari pemikiran dari Nabi Abbot tentang hadis. Selanjutnya kita akan membahas tentang seorang tokoh yang bernama Harald Mosky. Berikut penjelasannya. Harald Mosky lahir di Jerman Barat pada tanggal 25 Agustus 1948 dengan nama lengkap Harald Mosky. Sejak kecil, Harald Mosky ini dididik sebagai seorang Katolik dan mengenyam pendidikan di Humanistic Academic High School, kemudian melanjutkan studi tentang perbandingan agama, bahasa Semit, studi Injil, studi Islam, dan sejarah Eropa di berbagai negara seperti di Jerman dan Prancis pada tahun 1968 sampai 1978. Dengan demikian, basis dari akademisnya adalah bidang ilmu klasik, dan dalam rentang 10 tahun ia meraih gelar sastra 1 hingga doktoral. Kemudian pada tahun 1978 ia berhasil meraih gelar yaitu PhD di bawah bimbingan Profesor Albert Noth di Universitas Bonn, dan disertasinya diterbitkan dengan judul sebagai berikut. Mungkin saya tidak bisa membacanya, teman-teman. Berikut cara pembacaannya. Kemudian pada tahun 1979 sampai 1983 ia menjadi anggota peneliti di Institute of Historical Anthropology, sekaligus dosen di Islamic Studies dan Arabic di University of Bremen di Jerman. Kemudian pada tahun 1989 sampai 1991 di Universitas Hamburg, Jerman, ia menjadi visiting professor di bidang studi Islam. Tepat pada tanggal 1 Februari 1991, ia menjadi guru besar Madya di bidang studi Islam di Universitas Nijmegen, Belanda. Pada tanggal 1 Juni tahun 2000 ia diangkat sebagai profesor penuh bidang metodologi penelitian pada bidang dan universitas yang sama. Itulah biografi dari Harald Mosky. Kita akan lanjutkan ke pembahasan yang selanjutnya. Oke, langsung saja ke materi selanjutnya, yaitu pemikiran dari Harald Mosky. Harald Mosky membantah para orientalis skeptis sebelumnya, mengkritik metode premis dan kesimpulan mereka. Sebagai pakar kajian Islam yang fokus dalam kajian penyebaran hadis, Harald Mosky melalui teori-teorinya mengemukakan kritik yang meyakinkan bahwa ia dapat menggugurkan teori yang dikemukakan oleh para pendahulunya, yaitu tentang teori dating dan teori isnad-qom matan analisis. Yang pertama yaitu tentang teori dating. Teori dating merupakan salah satu penelitian sejarah yang ditujukan untuk menentukan asal sumber sejarah. Jika di kemudian terbukti bahwa penunjukan yang dibuat oleh sejarawan ke data historis itu tidak benar, maka semua premis, teori, dan kesimpulan yang dibuat berdasarkan data historis tidak valid. Harald Mosky menjadikan teori ini sebagai dasar epistemologi untuk merekonstruksi sejarah awal Islam. Kemudian Harald Mosky beranggapan bahwa studi isnad dan matan secara terpisah itu tidak akan cukup. Dengan demikian, ia mengembangkan metodologi yang bernama isnad-qom analysis. Dasar pemikiran dari isnad-qom analysis ini adalah ketika sebuah khobar memiliki berbagai varian, baik itu varian isnad maupun matan, hal ini menunjukkan bahwa proses transmisi benar-benar terjadi. Sekian materi yang bisa saya sampaikan tentang Harald Mosky dan tokoh orientalis sebelumnya, yaitu Nabi Abbot. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.